tonton live kami di TikTok Radio Suara Muslim. Anda juga boleh untuk bertanya, menyapa kami juga di malam hari ini karena kita akan melanjutkan pembahasan Tibun Nabawi bersama Tibun Nabawi Holistic Care Mitra Muslim, pembahasan tentang penyakit hati part yang ke-6 Mitra Muslim ya. Kalau kita kemarin sudah membahas yang part yang ke bagian ke-5, malam ini kita akan bahas penyakit hati part yang ke-6 yaitu curiga melemahkan organ limpa. Nah, mungkin Mitra Muslim pernah ya merasakan bangun tidur tetapi badan sudah terasa lelah atau makan sedikit saja perut mungkin terasa kembung atau begah Mitra Muslim ya. Seringkali kita menuduh salah satunya mungkin kurang tidur ya sebagai biang keladinya. Namun di dunia kesehatan Mitra Muslim ada organ yang jarang mendapatkan perhatian padahal perannya itu sangat vital untuk energi dan imunitas kita yaitu organ limpa salah satu fungsinya. Di malam hari ini kita sapa dulu yang telah hadir di studio ada Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibun Nabawi Holistic Care. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Nidom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Ustadz di malam hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik sudah live Ustadz ya di TikToknya ya kami berdua. Nanti kita sama-sama juga Ustadz ya dari penonton yang ada di live TikToknya Radio Suara Muslim sama Tibun Nabawi Holistic Care. Kita masuk bagian yang ke-6 Ustadz ya, masih tentang penyakit hati. Materinya malam ini tentang curiga melemahkan organ limpa. Gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita melanjutkan kajian kesehatan Tibun Nabawi, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabiin. Semoga kelak kita mendapatkan sahabatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, bagi mitra Muslim yang sekarang diuji oleh Allah sudah sakit, kami doakan semoga lekas sembuh, diangkat penyakitnya dan sehat seperti semula. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya bagi mitra Muslim yang sekarang diuji Allah dengan rezeki, kami doakan semoga diberikan rezeki yang halal, barokah serta melimpah ruah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi sedikit mengulang ini Mas Dani, materi yang sebelumnya. Sebelumnya itu kita mengulang tentang ini sudah memasuki ke-6 yang 4 bagian ke-6 ini. Iya, betul Ustaz. Ini sebenarnya udah yang bagian terakhir ini yang untuk penyakit hati. Tapi sebenarnya nanti masih ada lagi, tapi kita bicara nanti temanya beda lagi, Jadi kalau kita untuk refresh untuk mengingatkan podcast yang sebelumnya, jadi kalau yang penyakit hati itu berhubungan dengan kecemasan, was-was, khawatir, Terus yang kedua kalau berupa jantung itu biasanya sifatnya adalah berhubungan dengan marah, marah itu. Terus kalau yang ginjal itu adalah paranoid, jadi pikiran kacau, ketakutan yang berlebih. Terus kalau paru-paru itu biasanya jengkel, kesal dan sebagainya. Terus kalau yang sekarang berhubungan dengan limpa itu adalah berhubungan nanti penyakit adalah curiga dan prasangka. Jadi mitra Muslim yang sekarang sering punya sifat curiga ke orang lain atau siapapun, dikit-dikit curiga. Nanti hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan organ limpa. Jadi kalau kita bicara tentang teori 5 unsur Wuxing, jadi itu hubungannya dengan penyakit limpa. Nanti hubungannya apa kalau limpa itu? Nanti biasanya berhubungan dengan badannya kurus biasanya Mas Dani. Jadi nanti badannya kurus kalau yang karena apa? Karena salah satunya adalah kepikiran, makan hati istilahnya gitu. Hatinya dia. Wah, ini berat ini Ustaz ya. Biasanya terlalu memperhatikan omongan orang. Mungkin. Makanya kalau kelemahannya perempuan itu di kuping Mas Dani. Ada laki-laki juga ada Ustaz mungkin ada. Tapi kalau laki-laki itu kelemahannya di mata, kalau perempuan itu di kuping. Jadi kalau kuping, makanya kenapa perempuan itu adalah mudah digombalin salah satunya di kupingnya Mas Dani. Makanya kalau kepengin Mas Dani kan masih muda, kalau kepengin mendapatkan perempuan ya itu dirayunya lewat kuping. Kupingnya gitu, divisi disanjung nanti dia itu perempuan. Kelemahannya kalau laki-laki mata. Jadi
Kalau mata-mata itu matanya lihat sesuatu itu langsung bereaksi secara Oke. spontan itu laki-laki. Makanya kalau laki-laki yang sudah berumah tangga nggih, jadi kalau misalkan di luar dia melihat sesuatu yang indah-indah, terus mungkin libidonya meningkat ya Iya. itu ada kelemahannya laki-laki di situ. Nggih. Jadi itu kelemahannya. Mhm mhm mhm. Oke, jadi apa itu organ limfa? Organ limfa itu organ adalah jadi organ yang besarnya itu sebesar genggaman tangan nggih. Iya. Jadi sekitar besarnya sekitar 10 sampai 12 cm. Beratnya sekitar 150 gram. Jadi dia itu posisinya itu dekatnya lambung Mas Iya. Dani. Jadi makanya kalau nanti ada hubungannya dengan lambung. Jadi kalau misalkannya lambungnya bermasalah, nanti biasanya efeknya ke limfanya juga bermasalah. Jadi organ lunak yang berwarna ungu kemerahan, jadi letaknya di sebelah kiri. Jadi sebelah kiri ya. Jadi kalau sebelah kiri adalah namanya lambung, di situ ada juga ada limfa, dan di situ Oke. juga ada namanya batu empedu, ada juga hatinya. Jadi di sebelah situ ya. Jadi sebelah itu. Jadi kalau nanti misalkan ada sakit sebelah kiri ya, bisa jadi lambungnya, bisa jadi karena hatinya, bisa jadi karena faktor limpanya. Jadi harus tahu dulu. Jadi penyebabnya apa? Biasanya penyebabnya tadi itu salah satunya adalah karena kalau dari tinjauan dari psikisnya adalah karena sering curiga. Jadi kalau orang curiga itu biasanya nanti pikirannya kemana-mana, nanti ndak tenang. Yang terjadi nanti adalah ujung-ujungnya lagi adalah hormon kortisol ya. Jadi kalau hormon kortisolnya naik, hormon kortisol terjadi pada saat apa? Pada saat kita stres, was-was, dan cemas dan sebagainya. Jadi pada saat stres kita yang tidak terkontrol itu akhirnya membangkitkan namanya hormon kortisol. Hormon kortisol apa? Hormon yang letaknya yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal yang posisinya ada di atasnya ginjal. Ya, dia dilepaskan pada saat kita pikiran kita kacau dan sebagainya. Termasuk salah satunya adalah curiga. Jadi nanti efeknya apa? Kalau misalkan kita kortisolnya naik, yang terjadi adalah kadar gulanya tinggi, tekanan darahnya tinggi. Jadi kalau tekanan darah tinggi nanti efeknya banyak, bisa stroke, bisa jantungnya bengkak dan sebagainya. Kalau misalkan terus bisa juga terjadi gagal ginjal dan sebagainya. Kalau misalkan yang kadar gula yang tinggi, itu nanti efeknya adalah merantak kemana-mana kalau bahasa Jawanya, atau bisa juga komplikasi kalau bahasa medisnya. Jadi karena memang kalau di ilmu medis itu gula itu adalah ibu dari segala penyakit. Jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan kadar gula dalam darah kita, maka yang terjadi adalah komplikasi. Jadi pada dasarnya kan gini kalau kita di Tibu Nabawi itu melihat segala sesuatu secara keseluruhan, tidak secara fisik, tapi kita melihat juga lihatnya lebih psikis. Jadi dari segi fisik kita obati, dari segi fisikisnya atau kejiwaannya juga kita obati. Fungsi dari limfa apa? Fungsi limfa adalah menyaring darah. Jadi fungsinya darah-darah kotor itu disaring oleh limfa. Terus dia juga sebagai menyaring sel darah merah atau sel yang sudah tua, mendaur ulang lagi. Terus habis itu juga dia supaya darah-darah yang rusak tadi disaring supaya bisa dipakai gunakan lagi. Yang kedua kalinya adalah dia memproduksi atau menyimpan sel darah putih untuk pertahanan tubuh kita ya. Jadi kalau pertahanan tubuh kita itu lemah, yang terjadi adalah termasuk sel darah putihnya nanti tidak bisa aktif untuk membunuh kuman-kuman tubuh kita. Selanjutnya sebagai pertahanan imunitas, yang selanjutnya sebagai cadangan darah. Makanya gini kalau nanti efeknya apa? Kalau terjadi salah satu tanda-tanda nanti kalau yang sakit yang sakit limfa itu nanti hubungannya dengan anemia Mas Dani. Kurang darah. Makanya kalau kurang darah itu nanti efeknya ya. Jadi kalau sampai HB-nya turun drastis itu nanti efeknya bisa ke ginjal. Jadi kalau salah satu tanda orang yang udah gagal ginjal itu biasanya HB-nya turun drastis, terus ditransfusi turun lagi, yaitu salah satu tanda gagal ginjal. Bisa juga terjadi adalah salah satu tandanya adalah kanker. Jadi kalau kanker itu
darahnya belum sampai tujuan, sudah habis di tengah jalan, jadi makan sama sekali. Dan salah satu adalah anemia. Jadi kalau sudah terjadi anemia, jadi makanya Bapak Ibu waspada, jadi kalau sudah anemia, yang terjadi adalah nanti kekurangan darah. Penyebabnya banyak. Makanya kalau pada podcast yang sebelumnya itu pernah saya singgung juga, jadi kalau mitra muslim yang sekarang masih konsumsi obat dewa ya, dexamethasone, itu mohon hati-hati, kalau memang tidak diperlukan dan tidak sesuai resep dokter jangan dipakai. Yang terjadi di masyarakat adalah banyak orang-orang yang minum obat tanpa resep dokter. Iya, karena biasanya radang, Ustaz. Iya. Minum itu langsung enak, Ustaz. Iya, enak. Jadi makanya bahaya, bahaya. Jadi itu makanya dinamakan obat dewa karena itu dia penyakit apapun enak, Mas. Tapi dia tidak, istilahnya kalau saya ini ya nggak gratis, Mas. Itu dia minta kompensasi. Kompensasinya itu adalah biasanya nanti terjadi punuknya bengkak, terus wajahnya moon face dan sebagainya, terus tekanan darah, kadar gula darahnya tinggi, terus juga bisa nanti ini, Mas, yang paling parah itu nanti pengeroposan tulang, terutama tulang belakang, Dan nanti kalau misalkan mitra muslim kok sampai kadar HB-nya turun, sel darah merahnya berhenti produksi, sel darah putihnya juga berhenti, kemungkinan itu ada efek dari kebanyakan minum obat-obatan, terutama obat adalah obat dewa atau dexamethasone. Jadi itu nanti yang terjadi adalah penyakit anemia aplastik. Itu dulu, Mas Dani. Baik. Sambil juga kita sapa Ustadz, ada yang banyak bergabung dari TikTok Radio Suara Muslim, sama TikToknya di TikToknya namanya Tibun Abu Halistikar juga, Ustadz. Ada Jejau Studio juga, terima kasih. Wah, ada Bung Kohar, Ustadz. Ada juga Kartika Rahmawati, terima kasih. Ada juga siapa? Dimas Ali, terima kasih. Ada Dinoyo juga 57, ada Vinta, dan nanti boleh bergabung, Ustadz, ya, bisa menyampaikan pertanyaan di TikToknya Radio Suara Muslim, termasuk juga Mitra Muslim nanti akan bergabung. Insya Allah nanti kita sambung, Ustadz, di sesi berikutnya Mitra Muslim. Selepas pariwara berikut ini kami akan segera kembali. Alhamdulillah hari ini saudara sekalian kita bagikan langsung di hewan terbang. Dagingnya tadi tersembelih kita bagikan Oke. شكرا ثمن زكاة شكرا لاندونيسيا جود اندونيسيا هذا شكرا ثمن زكاة وشكرا اندونيسيا وكل الاحترام شكرا للزكاة شكرا اندونيسيا Anda sedang mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu.
Masih di Majelis Ilmu Mitra Muslim yang dipersembahkan oleh Las Taman Zakat dan masih bersama ada Ustadz Ahmad Nidom, founder Tribun Nabawi Holistic Care, dan saya Dani Rohmati. Terima kasih juga Mitra Muslim yang menyapa dari TikTok Radio Suara Muslim. Anda juga bisa berkomentar, bisa bergabung juga, bisa bertanya. Nanti kami akan bacakan ya. Termasuk pertanyaan tentang di luar tema. Kalau yang saat ini kan temanya tentang curiga melemahkan organ limpa Mitra Muslim. Ini penyakit hati bagian yang ke-6. Kalau yang kemarin-kemarin sudah bergabung, mungkin belum ada jawabannya, bisa ditanyakan ulang. Bagian yang part yang 1, 2, 3 sampai yang part yang ke-5. Terima kasih yang sudah tetap setia di TikToknya Radio Suara Muslim. Ada juga Bu Dewi Ustadz ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat. Nggih. Mas Dani. Ya, silakan Bu Sehat. Dewi. Ya, Alhamdulillah sehat insyaallah. Iya, Cak Nidom. Iya, alhamdulillah. Ini mau tanya, ini limpa itu apa sama empedu ya? Oke. Oke, Ibu, selain itu ada lagi Bu Dewi? Oke, baik. Tidak begitu stabil ya di malam hari ini. Tadi pertanyaan pertama, limpa itu apa yang dimaksud limpa itu juga sama dengan empedu, Ustaz? Atau beda, Ustaz? Jadi beda. Jadi kalau limpa itu dekat hati, jadi fungsinya dia untuk mengikat lemak dalam tubuh kita. Jadi kalau yang yang ini kecil ya. Kalau empedu itu kecil, Bu, kecil. Kalau yang limpa ini posisinya itu dekatnya lambung. Jadi beda, Ibu. Oke. Pertanyaan kedua nanti bisa sambung kembali. Beliau sempat pankreas berarti Ustaz, Beda juga. Beda. Oh, beda, Oke, baik. Kemudian Mitra Muslim sambil nanti kita sambung Ustaz, yang bergabung masih muda, kalau makan telur dan ikan laut itu kadang menimbulkan gatal-gatal, Ustaz. Terus sembuh dan juga lama. Lah kemarin itu mertamu ke ibu 10 hari lalu berturut lauknya telur terus, ini gatal lagi, Ustaz. Nah, itu apakah alergi atau ada indikasi khusus, Ustaz? Usia berapa? Nah, tidak diberi disampaikan. Laki-laki atau perempuan? Bu Marsono ini belum menyampaikan juga. Belum menyampaikan. Dilengkapi dulu, Bu, kalau gatal itu Bu banyak faktornya. Gatal itu bisa jadi autoimun, bisa jadi karena ginjalnya bermasalah, bisa jadi karena hatinya bermasalah, bisa karena diabetes juga, bisa juga karena paru-paru. Jadi gatal itu alarm, banyak faktor. Tapi coba kalau ini dicoba pola makannya gimana, terus nanti dicek kadar gulanya berapa. Jadi apakah ada bunganya. Jadi makanya kalau yang sering saya sampaikan pada Mitra Muslim adalah rutinkan tiap bulan adalah cek 4 sekawan, yaitu apa? Tekanan darah tinggi, kadar gula darah, kolesterol sama asam uratnya itu dicek minimal itu tiap bulan untuk melihat apa? Untuk melihat keadaan tubuh kita. Jadi nanti kalau yang tinggi diturunkan, yang rendah dinaikkan. Jadi fungsinya seperti itu. Itu fungsinya apa? Untuk pencegahan. Kalau kita sudah tahu misalkan tekanan darahnya tinggi, tekanan darah ini dan sebagainya. Jadi kita nanti tinggal solusinya gimana. Jadi kalau yang usia gatal-gatal tersebut, Bu, jadi harus ini dulu. Tapi untuk obat-obatan, jadi untuk obat-obatannya, jadi kalau tadi itu kan makan apa? Makan telur sama ikan laut. Ikan laut ya. Tapi kalau sudah ada makan itu selalu gatal, nah itu sudah mulai itu dihindari. Tapi untuk misalkan nanti kok sudah dihindari kok masih masih gatal-gatal, nah nanti minimal adalah cek 4 sekawan tersebut. Terus nanti kalau ada keluhan lainnya nanti bisa WA bisa kirim nomor ke kami, Jadi terus selanjutnya juga nanti kalau untuk pengobatan awal coba jenengan ambil bunga kenanga nanti dioleskan ke tubuhnya, itu mengurangi gatal-gatal. Terus juga Bu bisa jadi karena faktor kurang tidur. Jadi kurang tidurnya jam berapa juga ini malam ini. Kalau masih muda-muda ini harus tidurnya maksimal jam
11 Oke. sampai jam 3 pagi wajib tidur. Itu hubungannya dengan apa? Organ hati. Jadi kalau jam segitu kita masih begadang, proses detok, proses pengeluaran racun oleh organ hati tidak bisa dilakukan. Yang terjadi adalah penumpukan kadar urium atau amoniaknya yang terjadi, makanya kulitnya gatal-gatal. Solusinya gimana? Selain tadi dioleskan bunga kenanga, bisa dibuat juga dibuat teh. Yang selanjutnya adalah olahraga. Iya, Oke. itu Mas Dani, Iya. bukan obat. Orang sekarang kan obat, Olahraga. dikira-kira itu obat. Iya, kalau memang kalau misalkan berobat Ustadz ya pakai obat kimia, obatnya itu ya biasanya lebih cepat sembuhnya Ustadz ya, tapi tidak memperbaiki dari apa yang sudah menjadi kebiasaannya. Tapi kalau yang diperbaiki kan diperbaiki dari A sampai Z. Ustadz. Jadi perilakunya terutama. Perilakunya. Jadi makanya kalau obat itu fungsinya adalah membantu, bukan dipakai untuk dipakai setiap hari. Yang salah kaprah di masyarakat kan dikit-dikit obat, dikit-dikit Ya, obat. karena enak mungkin. Ustadz. Iya. Efeknya yang Iya. pertama kali. Padahal itu adalah alarm tubuh. Alarm tubuh mengeluarkan tanda-tanda seperti tadi itu gatal-gatal, lelah, Iya. kecapean, terus bengkak dan sebagainya. Sebenarnya alarm. Yang jadi masalah adalah di luar itu diminumin dengan obat anti nyeri. Jadi penyakitnya tidak sembuh, hanya nyerinya aja, dan itu suatu saat menjadi bom waktu. Makanya banyak kasus itu kan setelah stadium 4 dan 5 itu baru mereka berobat. Sudah istilahnya pengobatan itu sudah agak kasep gitu kan. Makanya kalau masih stadium 1 2 3 itu masih dicegah Mas Dani nggih. Yang kalau kemarin saya ngomong tuh kalau stadium 2 kalau misalkan yang berhubungan dengan ginjal rutinkan adalah minum air 2 liter per hari nggih. Itu masih bisa dicegah stadium 1 2 3. Tapi kalau sudah stadium 4 5 itu udah nggak bisa obat-obatan seperti itu, pencegahan nggak bisa, dan itu harus diobati. Dan obat itu fungsinya adalah sementara nggih. Obat itu fungsinya sementara, tidak dipakai untuk seterusnya. Makanya sering saya sampaikan bahwa sebagus apapun obat, semahal apapun obat, jika tidak diimbangi dengan perilaku yang sehat, pengobatan tidak optimal, dan itu akan selalu kambuh terus. Oke, baik. Oke. Kelanjutan Ustadz yang sudah menunggu TikTok di radio, terima kasih. Kita sapa dulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Istiharo ini. Nggih. Silakan Ibu. Gini Pak Ustaz, saya mau tanya. Saya kok sering masuk angin Pak Ustaz. Kalau masuk angin itu bukan ke perutnya apa kembung apa gitu enggak. Kepalanya pusing Pak Ustaz. Kepala pusing. Tapi kalau sudah dikerok itu sudah apa namanya ya. Tapi terus tuman Pak Ustaz, minta dikerok terus. Padahal juga apa namanya makan tuh berusaha tidak telat, minum air panas, tapi apa kecapean, apa kurang tidurnya kurang maksimal gitu Pak Ustadz. Terus kok apa pusing gitu kepalanya. Pusing, ya? Kalau di tes itu normal caranya, itu bagaimana caranya menghilangkan kayak gitu Pak Ustadz? Tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Istiharo Ustadz. Oke. Masuk angin. Masuk angin. Ini kepalanya pusing nggih. Kepala Kepala pusing. pusing ini tanggal tua, tanggal muda Ibu. Kayaknya setiap hari. Waduh, kecapean atau apa? Ya. Tadi kalau dilihat dari ceritanya Ibu karena kurang tidur. Iya, gitu. Ya udah itu ada tidurnya Bu. Jadi tidur yang normal itu kalau berdasarkan dari American Heart Association Asosiasi Kesehatan Amerika Serikat, tidur di orang-orang usia yang sudah di atas 20 ke atas ya, itu tidurnya normalnya adalah 7 sampai 9 jam Mas Dani. Jadi kalau di penelitian di Indonesia 51% orang Indonesia tidurnya kurang dari 5 jam. Iya. Gitu. Jadi tidur normalnya itu seharusnya sehari adalah 7 sampai 9 jam. 9 jam. Oke. Oke. Penelitian di Indonesia itu 51% orang Indonesia kurang tidur. Iya. Begadang Ustadz. Iya. Sukanya nggih. Iya, makanya kalau sekarang ada penyakit sering orang sakit batuk empedu, matanya kuning, penyakit liver dan sebagainya. Karena apa? Sekarang begadang. Makanya kan saya pernah cerita Mas Dani nggih. Coba bandingkan dengan kita kalau saya usia saya mungkin udah di atas 50 nggih. Dulu tahun 90 Mas Dani itu TV-nya hiburannya cuma TVRI. Iya. TVRI itu satu-satunya hiburan. Jadi kalau jam 9 jam 10 udah tidur. Nah, sekarang ya kan, jadi dulu itu jam 9 10 itu kita udah tidur Mas Dani. Terus pola makanannya itu enggak semasif sekarang makanannya. Sekarang kan
kebanyakan junk food dan sebagainya gitu. Kalau dulu itu kita yang pernah saya cerita itu saya makan ayam itu setahun sekali pada saat Lebaran. Dan itu pun ayam dimakan ayam kampung, makan organik, Masih asli. masih asli ya. Sekarang yang terjadi ya saya menginjak tahun 90 itu sudah mulai ada banyak TVRI swasta nggih, sudah mulai perilaku berubah. Terus mulai parahnya itu tahun 2000 nggih. Tahun 2000 internet sudah mulai masif, warung kelontong 24 jam buka. Iya. Itu kan. Jadi akhirnya tubuh kita dipaksa untuk tetap melek bahasa Jawa, tetap dipaksa untuk kita selalu terjaga terus. Yang terjadi apa? Memaksa penyakitnya, memaksa untuk tubuh kita imunitas menjadi menurun. Makanya kan tubuh kita itu ada namanya kekuatannya. Jadi tubuh kita itu butuh istirahat. Jika kita abe atau kita memaksakan tubuh kita bekerja di batas normal, yang terjadi adalah penyakit. Saya juga pernah baca usianya itu masih muda Ustadz ya, usia mungkin 30 sampai 35 tahun, sering futsal juga Ustadz, nggak ngerokok, makan juga oke. Tapi ketika mungkin selepas futsal itu ternyata selang beberapa waktu terkena serangan jantung Ustadz. Terus saya baca komentarnya ternyata benar kata Ustadz tadi, kurang tidur. Iya. Jadi kalau yang jenengan perhatikan suami masih muda berarti Ustadz. Iya, kayak suaminya BCL itu, nah itu kan juga Ashraf itu kan juga kurang tidur. Oke. Jadi makanya jangan butuh kita Ibu mitra muslim ya, tubuh kita itu butuh istirahat. Jangan diforsir. Jangan diforsir. Jadi kita kerja itu 24 jam. Kalau orang sekarang itu 24 jam tidak cukup. Kalau kita ngikutin dari kerja, kita akan tidak pernah ada habisnya. Jadi makanya kan ada jam organ tubuh tubuh kita ada jam kerja. Jadi kalau jenengan menyimak dari podcast kita yang sebelumnya itu sudah ada semuanya. Jadi jam kerja ginjal itu adalah jam 5 sampai jam 7 sore. Terus kalau hati itu jam kerjanya adalah jam 23 sampai jam 3 pagi. Itu tuh sebenarnya udah ada jam-jam kerja. Jadi makanya yang terjadi penyakit sekarang anak-anak karena apa? 24 jam dipakai kerja. Tubuh kita dipaksa untuk bekerja terus, padahal tubuh kita butuh istirahat. Jadi kalau kita paksa tubuh kita terlalu diforsir, yang terjadi adalah penyakit akan datang silih berganti. Tinggal nunggu waktu Jadi makanya kalau jangan dipikir yang mungkin sampai sekarang yang masih muda-muda sering kongko, sering kurang tidur, tinggal nunggu waktu. Jadi bukan kami menakuti itu adalah memang fakta. Fakta yang sebenarnya terjadi di masyarakat, jadi tidurnya kurang, sudah mulai makanan yang diminum adalah junk food, makanan yang tidak higienis, terus juga ini juga ditambah dengan ngerokok dan sebagainya, yang tinggal nunggu waktu. Makanya kalau yang sekarang sakit, coba kita flashback ke belakang. Apa sih yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya? Makanya penyakit itu tidak istilahnya ujuk-ujuk datang, pasti ada hukum sebagai. Jadi kalau penyakit degeneratif adalah penyakit yang rusaknya organ tubuh seiring berjalannya usia. Jadi itu yang terjadi. Oke, baik. Terima kasih Mitra Muslim dan juga yang sudah bertanya di TikToknya Radio Suara Muslim dan juga di Tribun Nabi Khosikar. Nanti ada penelpon tapi kita jawabnya setelah jeda Ustaz. Ada yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Mbak Siva ini. Oke, dari Malang. Silakan Mbak Siva. Saya mau konsultasi ada 2 hal ya. Yang pertama untuk seseorang yang usianya udah 42 sekarang. Itu dianya ada warkop ya, dan memang hampir full time dianya tuh kayak kerjanya itu mesti tutupnya itu hampir jam 2 pagi, hampir jam 2 pagi mesti itu. Tapi jam berapa ya? Sekitaran jam 6 sampai jam 8 atau jam 6 sampai setengah 8 itu dia usahakan untuk tidur. Itu baik nggak sih? Terus kalau yang kedua itu ada sapam ya, ini sapam sendiri tapi kayak hampir 24 jam itu tidurnya kayaknya kurang gitu. Karena memang sering beberapa saat dia istirahat pasti ada di telepon, entah disuruh belanja apa kayak gitu. Itu aja. Sudah cukup, terima kasih buat nanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Syifa. Nanti kita tanggapi setelah jeda Ustadz di malam hari ini. Terima kasih Mitra Muslim, kami akan segera kembali tetap di Majelis Ilmu dipersembahkan oleh Las Taman Zakat.
Anda sedang mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. جوع يزداد يوما بعد يوم وألم وحصار ودمار. لك البشرى إن ضاقت الأسباب أو سدت الأبواب. لك البشرى ما زال هذا الخير يفرج هم من ضاقوا، والناس ما زالت لعون الناس تشتاق. آفاقوا هذا العطاء سعادة لقلوبنا ورضا، رسم ابتسامته على وجه الحياة ومضى. قلب الذي أعطى بحب عطائه نبضا نبضا. أبشر 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 بعون الناس. نحن الحياة كغيمة وسط السماء، تسقي الجميع بمائها لما هما، تعطي الذي في دربها في رحمة غيثا كريما طيبا يروي الظما. غيثا كريما طيبا يروي الظما. نحن الحياة كغيمة وسط السماء، تسقي الجميع بمائها لما هما، تعطي الذي في دربها في رحمة غيثا كريما طيبا يروي الظما. غيثا كريما طيبا يروي الظما. نحن الحياة ونورنا عم الفضاء لجميع منها أو مضى. وانهض وآثر لا تكن متجهما، طوبى لمن للعالمين تبسما. فعظيمة أخلاق من. نشكر مؤسسة تمان زكاة على هذا الطعام. نشكر تمان زكاة على هذا المشروع الخير. Bersama Ibu Naboy Holisikar yang dipersembahkan oleh Lastaman Zakat ya. Di malam ini juga terima kasih Mbak Kartika, Kak Miftahul Janah, Bu Yati dari Malang, Adi Amik Putri, Bu Wati dari Bojonegoro, termasuk juga di TikToknya Radio Suara Muslim. Ada Jejau Studio, ada juga akun Kartika Rahmawati dan Mitra Muslim ya yang bergabung 031. Oke, baik ya Mitra Muslim, nanti bisa sambung saja ya. Termasuk juga ada banyak pertanyaan ya di malam hari ini. Tadi sempat ada penelpon Ustadz yang menyampaikan kalau ada usia laki-laki usia 42 tahun ya, kerjanya di warkop Ustadz, dari pagi mungkin sampai jam 2 dini hari. Kemudian nanti istirahatnya ditambah jam 6 sampai jam 8 pagi Ustadz. Nah itu apakah juga bisa mengobati kurangnya tidur di waktu malam Ustadz? Oke, Mbak Siva Malang. Jadi nggak ada yang bisa menggantikan fungsi hati Mbak. Jadi kenapa penyakit-penyakit sekarang aneh-aneh? Karena melawan kodrat. Tubuh kita itu sudah ada jam kerjanya, sudah ada jam kerjanya. Jadi kalau kita melawan kodrat terjadi adalah penyakitnya macam-macam. Jadi makanya kalau Allah sudah menciptakan siang dan malam itu fungsinya apa? Supaya kita ada saatnya kapan kerja, ada saatnya kapan kita istirahat. Jadi kalau pagi itu waktunya kerja, kalau malam istirahat. Karena terjadinya perubahan zaman, jadi 24 jam dipakai untuk kerja terus. Itunya terjadi. Penyakit sekarang itu terjadi karena melawan kodrat. Jadi yang seharusnya istirahat dipakai untuk kerja, yang kerja dipakai istirahat. Kebalik Ustadz ya. Jadi meskipun pagi nggak bisa Ustadz? Nggak bisa diganti? Nggak bisa. Mau nggak mau memang malam Ustadz. Malam. Jadi fungsinya hati, dia punya 500 fungsi. Jadi fungsinya dia adalah dia mendetok racun. Jadi racun punya 500 fungsi. Racun-racun dalam tubuh kita itu didetok, dibuang oleh hati, nanti dibuang lewat urin sama BAB. Jadi di situ fungsinya hati. Jadi dia punya salah yang kedua adalah dia juga merubah lemak menjadi energi. Jadi kalau orang-orang yang biasanya
jantungnya bengkak, bisa jadi adalah kolesterol yang tinggi, bisa jadi adalah karena dia sering begadang. Jadi makanya kalau yang kolesterol tinggi, hati-hati, bisa jadi kolesterol tinggi jenengan itu tinggi bisa disebabkan karena fungsi hatinya bermasalah atau ginjalnya bermasalah. Tapi kalau kasusnya Mbak Siva ini adalah yang saudaranya atau siapa nggih, itu usia 42 tahun, itu yang kerja di warkop, itu sudah mulai hati-hati Mbak. Ada dua kemungkinan, bisa jadi ginjalnya bermasalah, bisa jadi hatinya bermasalah. Yang jelas hatinya ini kayaknya. Jadi kalau tanda-tanda hati bermasalah, satu, biasanya kulitnya warnanya kuning. Nanti dilihat ya, dilihat matanya biasanya kuning, kulitnya kuning. Nanti dilihat juga matanya yang selera yang bagian putih itu yang sebelah kanan guys, sebelah kanan ini, mata kanan, sebelah kanan nanti dilihat kalau banyak pembuluh darah yang merah-merah kemungkinan sudah mulai rusak. Itu. Hatinya. Nanti untuk memastikannya cek ke laboratorium SGOT, SGOP itu nanti terus nanti apakah hanya penyakit kuning? Enggak. Itu kalau dibiarkan terus-menerus penyakit itu nanti penyakitnya adalah hepatitis, penyakit fatty liver, fibrosis hati. Yang terakhir mungkin bisa jadi kanker hati, Mas. Jadi kanker hati, batu empedu dan sebagainya ya. Jadi makanya kalau salah satunya adalah perut sebelah kanan itu sakit. Jadi kalau perut sebelah kanan sakit itu sudah mulai waspada. Salah satu penyebabnya adalah kurang tidur. Tidurnya di atas turun jam 11 sampai jam 3 pagi tidak kerja. Jadi saya pernah kebetulan punya kasus gini. Ini buat pelajaran mawon saya pernah punya kasus tidak mau mendiskreditkan institusi Cuman ini dari pengalaman saya nangani pasien, saya pernah nangani salah satu anggota reserse di daerah Sidoarjo kebetulan beliau ini sakitnya sudah sudah parah banget waktu itu sakit stroke, sakit kadar gulanya tinggi sama ginjalnya sudah rusak. Jadi waktu itu kondisinya udah parah banget. Terus akhirnya beliau cerita bahwa 60% dari teman-temannya adalah sakit stroke. Mungkin gini, kok bisa seperti itu? Ya, karena orang mohon maaf ya, yang research itu kan kerjanya karena nggak tahu waktu nggak tahu waktu. Jadi kalau orang yang kerjanya nggak tahu waktu, yang terjadi ada apa? Yang terjadi adalah nanti livernya bermasalah, ditambah dengan pola makan, Mas. Jadi makannya berantakan, istirahatnya kurang, yang terjadi penyakitnya nanti silih berganti akan tumbuh. Nanti baru bisa dipanen, kita baru merasakan setelah usia 40. Padahal pada podcast yang sebelumnya sudah pernah saya sharekan bahwa setelah usia 40, fungsi ginjal kita turun 1%. Itu share coded sudah. Jadi kalau sudah fungsi ginjal turun 1%, yang terjadi apa? Nanti biasanya asam uratnya tinggi, kolesterolnya di tekanan darahnya tinggi. Makanya kalau mitra muslim yang sekarang asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, kok diobati tidak sembuh-sembuh, selama seminggu berhenti minum obatnya. Apa yang harus dilakukan? Jenengan secepatnya cek kreatinin di puskesmas atau di laboratorium, dicek nanti kreatinin berapa, nanti dimasukkan dalam rumus EGFR. EGFR adalah 140 kurangi usia kali berat badan dibagi 72 kali kadar kreatin. Nanti akan ketemu stadium berapa fungsi ginjalnya. Jadi Mbak, yang terjadi yang harus dilakukan apa? Kalau ini nanti tanda-tanda yang lain adalah biasanya sakit dan bengkak di bagian perut, terus kulit gatal. Itu biasanya kulit gatal, kulitnya gatal, terus biasanya kencingnya berwarna gelap. Terus BAB-nya berdarah dan kehitaman. Makanya kalau sering saya sampaikan, kalau kita mau lihat kita sehat apa enggak, lihatlah pagi. Pada saat pagi itulah kita BAB enggak. Jadi kalau kita tiap hari enggak bisa BAB, dipastikan perut kita kotor, nanti organ lainnya bisa bermasalah akan kelihatan. Itu dulu. Kemudian terima kasih Mbak Syifa. Sebelum ke berikutnya, Ustadz ada yang bertanya dari akun TikTok radio Ustadz. Ustadz, obat untuk kulit psoriasis Ustadz, apakah ada? Sudah 8 bulan meradang Ustadz. Sudah 8 meradang. 8 bulan. Sudah 8 bulan. Jadi dicoba dulu Mas, Mas Bapak ini. Ini bisa Anissa, Ahmad atau nggak tahu ini. Sebenarnya gini di Tibun Nabawi kita nggak ngajari untuk obat, tapi kita ajari dengan merubah perilaku. Tapi kalau dicoba dulu kita coba dulu, karena kan saya nggak tahu dulu ini ceritanya historinya gimana sakitnya. Dicoba dulu, nanti jenengan tadi itu yang minyak daun bunga kenanga, bunga
kenang-kenangan diolah-olahkan, bisa dibuatin juga dibuat teh, atau bisa juga dipakai ini Mas, nanti mandi garam krosok ya. Nanti dicoba dulu, nanti kalau nggak mempan nanti coba jenengan konsultasi lebih lanjut ke kami. Nggih. Nggih, karena saya nggak tahu ini historinya apa, ini jadi masalah mana itu gatalnya apa gitu. Nggih. Atau bisa tulis komentarnya juga ya di TikTok di Bunawi dan juga di Suara Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Majid ini nggih. Pak Dokter, ngapunten, apakah penyakit hati itu ada hubungannya dengan rezeki? Misalnya ya Bapak Dokter, pokoknya aku ingin menjiman itu diberi masa lebih senang kena menjaga. Terus pun dia akan menikah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah penyakit hati ada hubungannya dengan apa tadi Ustaz? Rizki Ustaz mungkin. Iya, jadi kalau pegang duit bahagia. Oh, semuanya itu kayaknya Bu Majid ya. Oke. Kuncinya sehat Ibu, kuncinya sehat adalah bahagia. Ya, itu kuncinya memang. Meskipun nggak ada duitnya Ustaz. Kan saya dulu model utama sehat. Betul. Jadi bahagia itu tidak harus pegang uang, Bung ya. Orang bahagia, orang yang kaya itu adalah orang yang merasa dirinya cukup. Oke. Orang yang paling kaya adalah orang yang merasa dirinya cukup. Jadi kalau jenengan sampai sekarang walaupun pegang uang banyak, tapi jenengan tidak pernah merasa cukup, jenengan bukan orang kaya. Jadi salah satu obat yang mustajabah untuk mengobati penyakitnya adalah bahagia. Bahagia itu tidak harus dari ini, harta banyak enggak. Alhamdulillah kalau dikasih rezeki banyak, alhamdulillah. Anak yang soleh dan soleha, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, itu adalah juga resep-resep adalah untuk menjadi bahagia. Jadi nanti kalau kita bahagia, itu akan membangkitkan yang namanya hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Jadi kalau hormon endorfin ini terbentuk, yang terjadi adalah imunitas kita kuat. Jadi kalau imunitas kuat, yang terjadi apa? Penyakit tidak mudah masuk. Itu. Jadi itu kuncinya di situ. Jadi pegang duit pun kalau jenengan tidak bahagia, itu tidak menjamin jenengan sehat. Jadi kuncinya adalah satu, jenengan bahagia, merasa cukup dunia dan akhirat. Gitu. Oke, baik. Terima kasih bergabung. Kemudian berikutnya ya, nanti insya Allah kita sambung Ustaz di segmen terakhir. Di depan itu ada apa Ustaz kalau yang kita lihat? Jadi mitra muslim mungkin yang sekarang lagi mengikuti kita lewat TikTok, jadi di depan kamera kita sediakan herbal untuk orang-orang yang nafsu makannya turun. Jadi salah satu dari tanda-tanda dari sakit limpa itu adalah anemia. Jadi biasanya adalah nafsu makannya turun karena dia merasa kenyang. Jadi makanya biasanya badannya kurus. Jadi untuk membangkitkan nafsu makannya, kami sediakan obat herbal di depan kami itu. Jadi caranya gimana? Follow media sosial kami. Nanti Anda akan dapatkan satu herbal gratis. Ya, Tibun Nabawi Holistic Care Ustaz ya. Media sosialnya termasuk di TikToknya Tibun Nabawi Holistic Care, termasuk TikTok di Radio Suara Muslim. Kami akan segera kembali Ustaz selepas berikut ini. قال صلى الله عليه وسلم: من أفطر صائما فله مثل أجره. وها نحن في مؤسسة تمان زكاة نقومها على تنفيذ هذا المشروع المبارك العظيم في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، بتوزيع الوجبات الساخنة على أهلنا النازحين المكلومين في مخيمات النزوح. فمن هنا حق لنا أن نقول لمؤسسة تمان زكاة تمان زكاة أطعمكم الله من ثمار الجنة كما أطعمتم أطفالنا وفقراءنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. حان فيه السعي للفردوس حان، هل ترى أذن في الكون بلال، أم هي الذكرى رواها رمضان؟ غردي يا روح ألحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وأمان، علق الأفراح
هاتفي بالحب أهلا رمضان جل من سواه شهر من جمال حان فيه السعي للفردوس حان هل ترى أذن في الكون بلال أم هي الذكرى رواها رمضان موسم العفو أوان الرحمة فرصة العمر زمان العمل مركب يعلوه نور الهيبة قد تجلى فيها شكرا تمام زكاة. Ya baik, sesi terakhir Mitra Muslim Majelis Ilmu di malam hari dipersembahkan oleh Las Taman Zakat. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung dari TikTok Radio Suara Muslim, juga sapaan-sapaannya di malam hari ini. Nyuwun tulung ditanyakan ke Ustaz Idham. Oke baik, ada juga akun Vinta, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga akun sapaan, ada siapa ini ya, KZR Jamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga It's Airfly, terima kasih juga yang bergabung di malam hari ini. Anda boleh bergabung termasuk dari WA di 0855 3938. Ada, oke, wah saya sebut tadi ya. Aziah ya, Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam. Oke, terima kasih sudah menunggu, silakan Ibu. Halo. Oke, waalaikumsalam, silakan Bu Aziah. Oke. Ustadz, mohon maaf sebelumnya saya mohon izin bertanya. Jadi mungkin dalam 2 bulan ini saya tuh ingin mengubah jam tidur karena sebenarnya juga agak mengganggu karena ternyata aktivitasnya juga dimulai lebih awal pagi terus kemudian baru selesai malam, tapi baru bisa istirahat atau baru bisa datang ngantuknya itu di atas jam 11 atau di atas jam 12. Nah, itu kira-kira solusinya gimana ya Ustadz? Untuk saya itu mungkin yang dibutuhkan tubuh saya itu adalah bisa beristirahat lebih awal, tapi karena tubuh ini lebih dulu mengingat bahwa jam ngantuknya itu datangnya di atas jam 11, akhirnya untuk aktivitas paginya ataupun seharian itu jadi lebih mudah capek atau mungkin energinya tidak maksimal seperti itu. Terima kasih. Oke. Baik, ada yang ingin disampaikan Ustadz? Ada ditanyakan ke Ibu Azia? Enggak, ini Sambung ya Ustadz. ini Bu Azia diterengahkan di radio Ibu ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Jadi Bu Azia kalau bagus kalau memang ada keinginan untuk Ibu berubah menyadari. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Kalau udah mengobati itu Mas mahal. Ya, betul Ustaz. Betul, jadi kalau sudah tahu ilmunya segera dilakukan, enggak usah bertanya lagi. Jadi kalau dulu Bu, kalau dulu sebelum ada internet, jadi kita ngambil manfaatnya. Internet bagus. Jadi semua ilmu pengetahuan kita tahu semua. Dulu-dulu yang kita tidak pernah tahu, sekarang tahu. Jadi kalau sudah tahu ilmunya, segera lakukan. Tidak usah bertanya lagi. Tidak gitu kan. Jadi kalau di Rasulullah menganjurkan tiap bulan itu bekam. Ya lakukan aja. Karena 1400 yang tahun lalu itulah Rasulullah sudah menganjurkan itu buat umatnya. Jadi tidak usah tanya takut ini dan sebagainya. Manfaatnya banyak-banyak. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Jadi Bu, kalau misalkan memang mau berubah, biasanya gini, kalau orang sudah kebiasaannya adalah jelek, itu kalau dipakai terus-menerus itu menjadi habit Mas, menjadi suatu kebiasaan, perilaku sehari-hari. Nah itu untuk merubahnya itu butuh waktu, nggak semudah membalikkan telapak tangan Jadi tekniknya nanti Bu, afirmasi diri. Jadi mungkin kalau misalkan jenengan untuk merubah perilaku dari tidurnya jam maksimal jam 11 malam itu wajib tidur, jenengan afirmasi diri, selalu menekankan pada diri kita jam 11 aku wajib tidur, jam 11. Jadi ngomong dirinya sendiri, jam Allah bantu aku jam 11 tidur, bantu aku afirmasi terus dilakukan terus menerus. Yang kedua kalinya adalah itu mempengaruhi alam bawah sadar Jadi alam bawah sadar kita pengaruhi, kita terus menerus, insya Allah itu akan berubah. Yang kedua, tapi yang terpenting niat. Niat dulu innamal a'malu niatnya ditata, terus nanti setelah itu adalah afirmasi diri. Yang selanjutnya adalah sebelum tidur jenengan berendam air garam atau mandi air garam. Itu untuk menghilangkan energi negatif di tubuh kita. Selanjutnya jenengan adalah rutinkan minum herbalnya adalah yang mengandung pegagan.
pegangan. Udah itu aja. Itu untuk mempengaruhi supaya kita bisa ngantuk pada saat jam 11 malam wajib tidur itu. Nggih. Dicoba dulu Bu Aziah, nanti insya Allah bisa dikonsultasikan di Jumat yang akan datang insya Allah. Ustaz, terima kasih yang sudah bergabung. Kemudian dari Mitra Muslim, Ustaz, di TikTok juga terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini. Ada yang baru join ya di malam hari ini. Beliau juga menanyakan, Ustaz, kalau BAB berdarah itu termasuk penyakit apa, Ustaz? BAB berdarah, usia berapa ini? Tidak menyebutkan nama, Ustaz. Jadi BAB, tadi sudah di awal sudah saya sebutkan bahwa untuk melihat kita sehat apa enggak, lihatlah pagi. Dengan cara apa? Jam 5 sampai jam 7 pagi kita lihat kita BAB apa tidak. Jadi BAB itu wajib sehari minimal 1 sampai 3 kali. Jadi dari situ nanti akan ketahuan kita sehat apa enggak. Jadi untuk melihat, jadi Mitra Muslim kadang-kadang sampai 3 hari enggak bisa BAB, dipastikan perutnya kotor. Jadi setelah makanan diproses itu masuk ke dalam usus besar, itu 12 jam kemudian wajib dikeluarkan. Nah, untuk mengeluarkan itu butuh namanya pelumas. Pelumasnya dari apa? Dari sayuran plus buah-buahan. Buah-buahan yang paling banyak apa? Pelumasnya adalah pisang sama pepaya. Jadi pertanyaannya, kalau ini sudah BAB-nya berdarah, kemungkinan perutnya kotor. Penyebabnya apa? Biasanya kurang makanan yang berserat. Berserat. Kalau sudah berdarah, biasanya banyak faktor. Bisa jadi ada kankernya. Kemungkinan nggih. Jadi kalau BAB yang normal itu sehari sekali antara jam 5 sampai jam 7 pagi. Jadi kalau enggak BAB sehari sekali, perutnya pasti kotor. Nanti efeknya apa? Penyakitnya pertama sembelit. Sembelit dibiarkan penyakit nanti adalah ambeien. Ambeien dibiarkan bisa dijangkit penyakit kanker usus. Sekarang lagi menduduki peringkat keempat. Jadi kalau ini berdarah bisa jadi adalah sembelit yang dibiarkan atau bisa jadi karena ambeien. Kalau sudah keseringan kemungkinan adalah penyakit kanker. Tanda-tanda kanker apa? Biasanya badannya kurus, biasanya HB-nya anemia itu HB-nya turun drastis, itu salah tandanya. Nah, biasanya untuk melihat kita BAB kita normal apa sehat apa gimana caranya? BAB yang normal yang bagus itu adalah bentuknya panjang, warnanya kuning, teksturnya empuk. Tapi bukan berarti nanti teksturnya empuk setelah BAB dipegang. Jangan. Cukup diamati aja. Cukup diamati aja dari atas. Jadi kalau sampai meringkil-meringkil, BAB-nya dipastikan biasanya kekurangan makanannya, kurang serat. Kalau sampai BAB-nya meringkil terus ada darahnya, bisa jadi ada kanker. Nah, kalau udah kanker biasanya perilaku makanan yang mengandung karsinogen. Karsinogen itu ada apa? Contohnya biasanya makan dibakar-bakar, makanan ultrafood, junk food, makanan seperti chicken, nugget, sosis dan sebagainya. Jadi bagi mitra muslim yang sekarang juga keseringan makan ayam potong, hati-hati karena itu rata-rata mengandung namanya antibiotik. Jadi kalau antibiotik keseringan kita makan, yang terjadi apa? Bakteri dalam tubuh kita mati semua. Kalau bakteri dalam tubuh mati semua, yang terjadi apa? Imunitas kita tidak ada, penyakit mudah masuk ke dalam. Itu. Nah, bagaimana untuk membalikannya supaya bakteri yang mati tersebut hidup lagi? Caranya adalah perbanyak makan minuman yang mengandung fermentasi. Contohnya apa? Tempe. Contohnya tape. Contohnya brem, contohnya apalagi acar, kombucha, kefir, yogurt dan sebagainya. Itu. Ya, baik, terima kasih. Mbak Kartika juga komen di TikToknya Radio Suara Muslim, apakah ada pelatihan pembuatan cuka apel, Ustaz? Cuka apel kami memberikan pelatihan besok, Jadi mitra muslim yang memang berminat untuk membuat cuka apel bisa mendaftar malam ini karena besok pagi jam 9 itu sudah dimulai. Masih ada waktu Jadi mitra muslim yang kepingin buka buat cuka apel, cuka nanas, cuka lemon, cuka naga, cuka mengkudu. Manfaatnya, Ustaz? Manfaatnya kalau cuka apel itu untuk banyak faktor, banyak manfaatnya. Salah satunya adalah untuk
berhubungan dengan batu empedu sama batu ginjal. Terus juga berhubungan dengan kadar gula. Jadi untuk menetralkan orang-orang yang punya diabetes itu bisa rutinkan minum cuka apel. Nggih. Oke, baik, nanti bisa sambung Mitra Muslim di Tibun Nabawi Holistic Care, atau nanti kami bantu ya untuk bisa menyampaikan di nomornya Tibun Nabawi Holistic Care. Kemudian Ustadz, kalau sakit stroke ini berikutnya di TikTok Radio Suara Muslim dan Tibun Nabawi, sakit stroke ringan, apakah kebanyakan aktivitas atau apa ya Ustadz ya? Dari Mas Fikri di Juanda, Ustadz. Usianya berapa Mas Fikri? Tidak disampaikan ini Ustadz. Tidurnya jam berapa Mas Fikri? Ada kaitannya berarti sama tidur Ustadz ya. Pola makannya gimana Mas Fikri? Biasanya salah satu adalah tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi. Jadi harus tahu dulu apakah ini nanti berhubungan dengan ginjalnya atau berhubungan dengan hatinya. Nanti kalau berhubungan dengan hatinya, tidurnya jam berapa Mas Fikri? Kalau berhubungan dengan ginjal, tiap hari udah minum air 2 liter belum? Nah, nanti ketahuan semua, nanti akan ketahuan dan diurut-urut ketahuan lah. Triggernya di mana itu yang diperbaiki. Jadi bukan hanya diobati aja, tapi trigger penyebab utama itu harus diperbaiki untuk supaya sembuhnya menjadi lebih baik lagi. Oke, baik. Baik, terima kasih Mitra Muslim, ini nggak terasa juga terima kasih yang sudah bergabung ya di TikToknya Radio Suara Muslim dan juga di TikToknya Tibun Nabawi Holistic Care, Mitra Muslim. Mungkin sebagai kesimpulan, jadi satu lagi Ustaz, ternyata ada dari Baiti, Ibu Baiti atau akun Baiti ya, maaf tidur terlentang seperti mau jatuh Ustaz, dan itu akhirnya diberi obat vertigo. Apakah benar Ustaz? Maksudnya pripun ini Ustaz? Tidur terlentang mau jatuh? Kayaknya mungkin mimpi gitu Ustaz kayaknya. Habis itu kayak mimpi mau jatuh, kita gimana? Kalau saya ambil kesimpulan jadi kalau yang vertigo Ibu penyebabnya adalah asam lambung. Jadi asam lambungnya biasanya karena cemas, was-was, stres Ibu. Itu dulu. Jadi nanti kalau konsultasi lebih lanjut bisa tanya Jadi kalau udah vertigo itu biasanya asam lambungnya itu bermasalah, nanti naiklah ke atas gasnya, nanti kena jantungnya nanti sakit sampai tembus belakang, nyeri nanti gasnya lagi naik ke atas namanya GERD naik lagi namanya vertigo. Jadi untuk memastikannya ini harus tahu dulu nanti jenengan usianya berapa, tekanan darahnya berapa, nanti akan ketahuan. Jadi sementara ini kalau memang vertigo nanti jenengan rutinkan nanti sementara pertolongan pertama jenengan minum yang hangat-hangat atau minum bubur kanji kalau di Rasulullah itu bubur gandum plus sayuran, atau bisa makan pisang kelutuk, bisa makan umbi rambat itu juga bisa. Jadi itu pertolongan pertama Ibu. Baik. Terima kasih Bu Dewi, ini nggak cukup waktu, insya Allah kita sambung Jumat yang akan datang, dan juga Mitra Muslim ya yang bergabung malam hari dari TikTok Radio Suara Muslim. Sebagai kesimpulan Ustaz, penyakit hati ini kayak terakhir Ustaz, atau ada sambungannya lagi Ustaz? Nanti tema masih tambah satu lagi boleh 7 ganjil kan Ustaz. Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah. Jadi curiga prasangka itu penyakit itu penyakit. Jadi yang banyak orang sadari itu bukan penyakit Ibu Bapak Jadi itu penyakit nanti berhubungan dengan hormon kita. Jadi kalau jenengan punya rasa curiga, prasangka dan sebagainya, suudon sudah mulai dihilangkan. Jadi pasrahkan semua pada Allah, jenengan rileks, nyantai, banyak berzikir, insya Allah penyakit-penyakit seperti itu akan hilang. Jadi sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah bahwa ketahuilah bahwa dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika baik maka baiklah seluruh anggota, dan jika rusak maka rusaklah semua anggota tubuh kita. Ketahuilah apa itu penyakit hati, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Bukhari nomor 52 sama Muslim nomor 1599 Jadi penyakit hati itu berbahaya Jadi yang punya curiga, prasangka, jengkel, marah, paranoid, cemas, khawatir, mulai sekarang diperbaiki. Bisa. Innamal a'malu binniyat, tergantung kita mau merubah apa enggak. Kalau jenengan tidak mau berubah, pilihan jenengan. Menjadi tua itu adalah pasti, menjadi sehat adalah pilihan. Menjadi tua itu pasti, menjadi bijak itu adalah pilihan. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad Idham, semoga sehat selalu Ustaz, dan jangan lupa di follow TikToknya di
Tibun Nabi Holistic Care, dan juga di follow di TikToknya Radio Suara Muslim. Insyaallah setiap Jumat akan ada live Ustadz ya, lanjutan insyaallah kita combine Ustadz dari Tibun Nabi Holistic Care dan juga di Suara Muslim. Sehat walafiat selalu Ustadz, dan juga terima kasih para pemirsa yang ada di TikTok Radio Suara Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mitra Muslim, demikianlah malam hari ini di Tibun Nabi Holistic Care, dan untuk itu juga Mitra Muslim bisa bergabung, nantinya bisa ditonton ulang di YouTube-nya Suara Muslim TV bagi yang baru saja mendengarkan. Terima kasih juga yang sudah bergabung, Bu Fatmawati, Bu Baiti, Bu Yati, ada juga Bu Wati dari Bojonegoro, terima kasih, ada Ibu Siti Rumia, Ade Amik Putri, Kak Miftahul Jana, Mbak Kartika, dan Mitra Muslim yang baru saja WA ya. Semoga berkah dan sehat selalu. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti Majelis Ilmu dipersembahkan oleh Las Taman Zakat.